Bapa dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Apapun perjalanan kayu salib yang Engkau hadapi sudah selesaikan. Dan kami tahu bahwa Engkau sudah menang Bapa. Engkau menang mengalahkan maut. Terima kasih Bapa. Kami sungguh menghayati Bapa. Sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak Tuhan, kami merasakan kasih pengorbanan-Mu di mana kami tidak dapat membalasnya. Tetapi biarlah Tuhan, segala apapun yang terjadi, itu menjadi contoh dan teladan bagi setiap kami pengikut Kristus. Bahwa Yesus hidup, Yesus sudah bangkit untuk membangkitkan setiap umatnya. Terima kasih Bapa. Kami mau peluk Engkau senantiasa. Kami mau terus melekat kepadamu Tuhan setiap hari. Sehingga kami selalu mendapatkan pengurapan yang baru. Kami mendapatkan kekuatan yang baru. Bahwa di dalam hidup ini kami tidak ditinggalkan. Tetapi Engkau penyertaan-Mu selalu menyertai umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah Engkau yang menjadi pertama dan yang terakhir di dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami mau meteraikan itu ada di dalam pikiran kami. Kami mau meteraikan Engkau di dalam hati kami. Bahwa Yesus yang pertama dan Yesus juga yang terakhir di dalam setiap kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Haleluya. Yang percaya dan siap menerima kebangkitan Kristus dengan penuh sukacita mengatakan amin, amin, amin. Ya, siapa yang tadi pagi waktu sebelum fajar udah bangun, udah doa, seperti menyambut para murid menyambut Yesus ke kubur. Ya, kan subuh, pagi-pagi subuh ya. Jadi apapun dengan kematian Yesus yang terkasih, ya, semuanya itu terasa bagi orang yang tidak mengerti bahwa kehidupan kita sebagai umat Tuhan itu sia-sia. Ya, sedemikian rupa. Tetapi saya mau menyapa Anda semuanya, baik pendengar yang terkasih dimanapun Anda berada. Shalom, kita boleh bersuka cita karena Yesus sudah bangkit. Amin. Ya, haleluya, haleluya. Jadi apa yang dikatakan oleh orang lain karena mereka tidak mengerti bahwa dengan kematian daripada Yesus itu adalah suatu kegagalan, suatu kesia-siaan, suatu yang tidak berguna lagi, ya, bahwa seorang Mesias yang gagal untuk menebus keberadaan umatnya karena mereka nggak ngerti. Ya, kalau sebagai orang yang nggak mengerti sedemikian rupa ya yang terkasih ya. Sedemikian rupa dilihat bahwa kubur itu kosong, bahkan murid-murid Yesus sendiri. Ya, yang mereka datang pergi ke kubur, mereka melihat kubur itu kosong loh, di mana ini? Oh, Yesus sudah dicuri orang atau apa saja sedemikian rupa, ya. Jadi, Paskah itu membuktikan bahwa Yesus itu tetap ada bersama saudara dan saya. Ya, nggak ada lagi itu. Kematian itu sudah tidak mempunyai kuasa. Ya, sekalipun perjalanan itu panjang di dalam kita mengikut Yesus, perjalanan kita itu kadang terasa lambat, penuh tantangan, penuh pergumulan, ya, iring-iringan bagaimana semua para murid Yesus mengiringnya sampai pada titik terakhir ke kayu salib. Ya, itu pasti hatinya gimana perasaannya. Ya, yang dilihat, loh, kok mati? Padahal itu dielu-elukan supaya Yesus itu menjadi raja orang Israel. Ya, jadi harapan mereka itu hilang. Jadi untuk kita belajar memahami akan hal itu yang terkasih, mari kita belajar dan membaca Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Haleluya. Mungkin Anda membaca yang seperti ini,
Adakah iman kita dibangkitkan? Adakah semangat kita itu timbul lagi? Ya, tadinya yang melihat segala perjalanan panjang, meletihkan, melelahkan, bahkan Yesus sampai 3 kali jatuh. Ya, mau di dalam memikul salib, itu udah hati kita udah nggak tahu gimana rasanya. Ya, tetapi pada waktu Yesus bangkit, ya, dan sampai pada ayat yang dikatakan di sini, biarlah ayat ini kita meteraikan di dalam hati setiap kita. Ya, di sini justru dikatakan, ya, dia hidup. Aku telah mati, tapi lihatlah, aku hidup. Sampai kapan? Selama-lamanya. Dan Yesus berkuasa memegang kunci maut dan kerajaan maut. Berarti apa? Tidak ada satupun melebihi kuasa dari kedahsyatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Bukankah kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan? Ya, oleh karena itu banyak tantangan, pergumulan, kita mau tetap setia. Lari kepada Tuhan. Jangan mengikuti dunia yang terkasih. Berapa banyak itu sebagai pengikut Kristus. Ya, sampai Yudas sendiri menjual Yesus. Kita bisa melihat demikian. Ya, tetapi bagi mereka yang bertahan sampai akhir, itu firman yang mengatakan, dia akan menerima mahkota. Nah, dan untuk kita bisa maju bertahan sampai akhir, jangan menoleh ke kiri dan ke kanan yang terkasih. Yosua 1. Jangan kau menoleh ke kiri dan ke kanan supaya perjalananmu selamat. Why? Karena jebakan selokan itu ada di sepanjang perjalanan hidup kita di dalam kita mengiringi Yesus. Mungkin ada yang tanya, iya Bu Pendeta, kadang-kadang saya kuat, kadang-kadang saya mampu, tapi kadang-kadang juga saya lemah. It's normal. Tapi marilah pada waktu kita lemah, kita mau datang kembali dan melihat di dalam perjalanan hidup saudara dan saya, bagaimana berkat Tuhan itu sudah dicurahkan dalam hidup kita. Amin. Kita nggak pernah ditinggalkan. Sampai pada hari ini. Kalau kita masih ada. Karena Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Sekalipun jawaban-jawaban doa, mimpi-mimpi indah belum terjawab. Tapi pada masa-masa yang lalu kita sudah pernah ditolong Tuhan. Betul? Ya. Kita pernah mengalami bagaimana Tuhan itu menolong saudara dan saya. Ya. Sekarang pertanyaannya. Apakah Yesus itu sebagai yang pertama dan yang terakhir di dalam hidup kita? Artinya bagaimana? Begitu kita bangun pagi, kita cari Yesus. Kita berdoa. Pertama kali, Yesus yang pertama. Dan sedemikian, ya, rutinitas pekerjaan yang kita lakukan. Dan berakhir pada malam hari. Apakah Yesus juga yang terakhir sebelum Anda tidur? Betul? Ya, itu yang singkat, yang hari. Bagaimana perjalanan kita sebagai anak Tuhan? Masa hidup kita itu singkat loh, yang terkasih. Bagi mereka yang masih umur 30, 40, nggak terasa. Nggak terasa. Tapi bagi kita yang mulai masuk ke senior, rasanya tuh kok singkat ya waktu itu. Begitu cepatnya. Cepat banget. Oleh karena itu saya menghimbau bagi yang muda-muda, pendengar yang setia dimanapun Anda berada. Selagi ada kesempatan, ya, lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan. Lakukanlah, jangan keluar yang terkasih karena bayarnya mahal. Bayarnya mahal sekali. Banyak kesaksian, banyak kejadian. Baik mereka yang di dalam letih lesu berbeban berat, mereka diangkat, mereka diberkati, mereka dipulihkan, mereka ya senantiasa mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, bagaimana mujizat demi mujizatnya dinyatakan. Tetapi apabila kita juga keluar daripada jalannya Tuhan, langkah-langkah untuk selanjutnya ke depan, mungkin kita nggak berasa. Ya, ingat, kita semua adalah domba. Domba di mana yang terkasih? Domba di tengah-tengah serigala.
Ya, sedemikian rupa jangan sampai kita jatuh. Jangan sampai kita keluar daripada jalur Tuhan. Karena pada waktunya kita bayar mahal. Ya, jangan mengadakan persahabatan dengan dunia. Ya, itu merupakan permusuhan dengan Allah. Jelas itu yang ngomong bukan Bu Pendeta atau pastor atau siapa. Itu firman yang berbicara. Ya, yang terkasih. Jangan mau yang terkasih. Jangan terkecoh. Ya, jadi sekali lagi. Ayo, taruh di dalam hidup setiap kita. Yesus yang pertama dan Yesus yang terakhir. Dan di dalam perjalanan Yesus yang pertama dan Yesus yang terakhir. Di tengah-tengah ini banyak. Banyak selokan, banyak jebakan, banyak doa-doa yang belum terjawab. Banyak masalah-masalah yang kita gumuli. Banyak susah payah yang harus kita jalani. But kalau Yesus yang pertama dan kita akhiri dengan Yesus yang terakhir, percayalah, segelap apapun jalan hidup kita, Dia ada. Amin. Dia hidup. Ya. Kan sudah dibilang, sampai masa putih rambutmu aku tetap menggendongmu. Iya Bu Pendeta, tapi di tengah-tengah ini loh. Di tengah-tengah perjalanan ini loh, banyak tantangan. Ya, di dalam seminggu ini saya banyak konseling, ya, sedemikian mereka di dalam hari-hari penderitaan Yesus sampai pada kematiannya. Banyak mereka yang mengalami problem di dalam pergumulan hidup dan mereka nggak kuat. Mereka nggak kuat yang terkasih. Sampai saya katakan, padahal dia adalah orang yang setia. Dia orang yang pengikut Yesus. Dia yang selalu pagi-pagi buta sudah berdoa. Tetapi pada waktu ujian terjadi, dia down. Ya, apakah itu salah? No, it's normal. Karena itu adalah proses kehidupan. Bagaimana Nabi Elia? Sampai Nabi Elia bilang, Tuhan ambillah nyawaku. Aku sudah gak mau lagi, aku udah gak kuat. Oleh karena itu saya katakan, jangan jauhkan dirimu dari pertemuan ibadah. Jangan jauhkan dirimu dari anak-anak Tuhan. Ya, tapi yang pure benar-benar anak Tuhan yang akan selalu berdoa bagimu dan yang selalu mengangkat pada waktu engkau letih, lesu dan berbeban berat. Kita mau naik ke gunung Tuhan. Kita ini perjalanan kita tuh yang terkasih. Naik ke gunung. Dan kalau kita naik ke gunung itu, kita harus betul-betul kuat, mampu, bergandeng tangan. Jadi kalau yang satu lemah, brosot, yang lain yang angkat. Jangan jalan sendiri. Kalau jalan sendiri, gelondong hilang. Benar? Itu adalah apa yang Tuhan katakan. Jadi sekali lagi, awali hidupmu bersama dengan Yesus dan akhiri juga bersama dengan Yesus. Roma 11:36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jelas ya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Napas hidup saudara adalah dari Tuhan. Dan siapa yang kasih? Ya Tuhan. Ya, semuanya itu berpusat kepada Tuhan. Oleh karena itu hanya Tuhan yang patut kita muliakan selama-lamanya. Artinya apa yang terkasih? Jadi hidup saudara dan saya itu hanya untuk Dia. Loh gimana Bu Pendeta? Saya kerja masih ikut bos. Bener, kita ikut sama bos. Ya kita harus nurut. Apapun yang diperintahkan kalau kita bekerja dengan ada bos, ada pekerjaan yang harus kita jalani, kita harus taat sedemikian rupa. Tetapi pagi begitu Anda bangun, mengucap syukur kepada Tuhan. Tuntun aku hari ini Tuhan. Apapun Engkau tahu pergumulanku, Engkau tahu ini 8 mata penjuru angin ada di dalam pikiranku. Dan aku membutuhkan jawaban doa yang masih belum terjawab. Tetapi Tuhan tahu 8 mata penjuru angin atau 1000 macam pikiran yang ada. Dia jawaban daripada doa-doa kita. Amin. Oleh karena itu Yesus bangkit. Kita harus bangkit semua yang terkasih. Ya, luar biasa Allah kita itu. Ya, dan kita bisa menjalani hidup itu kalau kita awali bersama Tuhan. Kita akhiri juga bersama Tuhan. Perasaan takut, cemas, khawatir itu hilang.
Ya, sedemikian rupa. Dan kita tahu kalau sebagai anak Tuhan yang sejati, dia adalah anak Tuhan yang sudah mati daging. Mati keegoisannya, mati akunya. Dan kita bangkit lagi bersama dengan Yesus. Letih lesu is okay, normal, ya, tapi kita mau peluk dia setiap hari. Jangan mau kita kalah, jangan mau, never give up, never. Ya, karena Yesuslah penolong kita. Ya, sebuah jemaat yang sejati adalah kelompok kecil yang terkasih. Tetapi di mana kelompok kecil itu menempatkan Yesus yang pertama dan yang terakhir. Ya, sedemikian rupa. Oleh karena itu pada waktu Yesus mati dan dengan kebangkitannya itu boleh mengangkat semangat kita kembali. Ya, sedemikian rupa apapun perjalanan kita, mungkin kita kering, letih, lesu dengan adanya jawaban doa yang belum terjawab. Kapan Bu Pendeta saya dijawab? Kapan ini sudah lama tidak dijawab? Ya, sedemikian rupa. Tapi tetap teguh. Ya, jangan menoleh ke kiri dan ke kanan supaya perjalananmu selamat. Kita lanjut di dalam 2 Korintus 5 ayat 14 dan 15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Haleluya yang terkasih. Apakah kita ngerti dengan adanya ayat di sini? Ya, jadi artinya mati terhadap diri sendiri. Itu loh yang penting. Lah kok diri sendiri dong, saya masih bernapas, Bu Pendeta, saya nggak ngerti. Mati egonya, mati keakuannya. Tetapi roh spirit Tuhan, ya, yang sudah dihembuskan di dalam setiap pengikut anak Tuhan, itu yang harus kita perkuat. Bertambah-tambah kita hidup di dalam roh. Dengan apa? Dengan bagaimana? Dengar pujian penyembahan, baca firman, berdoa, itu menambahkan kekuatan rohani kita. Ya, jangan jauh daripada hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Libatkan Yesus di dalam segala perkara. Jangan jalan sendiri. Jalan sendiri nabrak-nabrak. Ya, nggak ngerti apa yang harus dilakukan. Ya, banyak sekali anak-anak Tuhan. Mereka hidup, tapi mati rohaninya. Spiritnya mati, mereka hidup. Ya, dengan segala keberadaan apapun, mereka still live. Tapi hatinya kosong. Kosong, nggak tahu apa. Akhirnya di dalam kekosongan itu terjadilah pelarian-pelarian yang lain-lain. Contohnya apa pelariannya? Drug. Supaya lupa. Ya. Bagaimana apapun masalah saya belum dijawab sama Tuhan, supaya lupa gimana? Minum. Sampai lupa. Mabuk. Ya, sedemikian rupa, karena itu pelarian yang terkasih. Ya, tetapi di dalam Tuhan, pada waktu kita tertekan, pada waktu kita cemas, khawatir sedemikian rupa, kita mau datang kepada Dia. Terbuka di hadapan Tuhan, ngaku, Tuhan, saya nggak sanggup. Aku nggak sanggup Tuhan, aku nggak kuat. Berapa lama Tuhan mau menjawab Tuhan? Di dalam kitab Yesaya dikatakan, bukan aku tidak mampu menjawab doamu, tapi yang merupakan penghalang itu adalah dosamu. Nah, itu loh. Itu udah jelas. Siapa sih yang nggak berdosa? Semua berdosa. Hari ini misalnya, saya nggak mau marah, tapi tahu-tahu nanti emosi marah. Nah, itu jebakan-jebakan yang sedemikian rupa. Dan bagaimana kita bisa mengurangi hal-hal kedagingan itu? Yaitu manusia roh yang ada di dalam diri kita harus kita perkuat. Harus kita mampukan kita selalu mau memuji menyembah. Memang harus dilawan. Dikatakan, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Ya, sedemikian rupa jebakan-jebakan itu. Ya, kita boleh melihat bagaimana Rasul Paulus itu. Ya, dia mengalami banyak tantangan, dia mengalami banyak penderitaan, disiksa sedemikian rupa. Ya,
Tetapi dia akhirnya mengakui sendiri bahwa apapun yang dia terima, penderitaannya itu sudah selayaknya. Karena dia ditebus oleh Yesus. Penderitaan Yesus lebih besar daripada apa yang saudara dan saya alami. Ya, sedemikian rupa. Oleh karena itu sebagai anak Tuhan harus mengalami. Kalau tidak mengalami gak ngerti. Kalau tidak mengalami gak ngerti. Tidak bisa cerita, tidak bisa saksi. Tapi bagi mereka yang sudah mengalami, mereka bisa saksi. Iya, Tuhan penolongku. Ya, sedemikian rupa. Ya, banyak sekali yang terkasih. Ya, banyak sekali dan gereja sedemikian rupa. Tetapi pembaharuan manusia rohani kita itu ada apa tidak? Ayo koreksi diri masing-masing. Banyak sebagai anak Tuhan dibaptis. Tetapi apa? Kosong hatinya. Gak ada. Gak ada rasa deket atau rasa guilty. Atau rasa gimana kalau kita melakukan satu kesalahan. Tidak melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau guilty itu tidak ada. Kalau rasa bersalah itu tidak ada. Padahal kita itu sudah bersalah. Berarti manusia rohaninya itu kosong. Berapa banyak Paskah itu kosong. Jadi mereka hanya menganggap Easter, Paskah itu hanyalah satu rutinitas. Tapi yang benar-benar merasakan bagaimana lawatan Tuhan di dalam persoalan hidup kita. Bagaimana lawatan Tuhan Yesus hadir di dalam penderitaan kita. Itu yang sungguh-sungguh mencengkeram kita. Mengalami satu pengalaman pribadi dengan Tuhan yang kita gak mau lepas lagi. Apa yang ditawarkan oleh dunia yang terkasih. Itu hanya sekejap. Hanya ilusi. Ya, memang kita masih hidup di dunia. Tetapi biarlah roh kita itu kuat. Roh kita kuat sehingga kita tahu membedakan mana yang dari Tuhan dan mana yang tidak dari Tuhan. Ya, sedemikian rupa. Ayo kita lihat di Kisah 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Amin. Ya, yang terkasih kita mau lihat apa yang harus saudara dan saya lakukan karena Yesus sudah bangkit. Apa kita cuma goyang-goyang, kipas-kipas gini? Oh, Yesus sudah bangkit kok. Yesus pasti bangkitkan aku, pasti Yesus pelihara aku, pasti Yesus menjawab doaku. No, ada bagian yang harus kita lakukan yang terkasih. Ya, saya percaya yang ada di sini semua udah dibaptis. Ya, tetapi saya mau tanya. Otomatis Roh Kudus itu ada di dalam diri setiap kita. Tapi Roh Kudusnya ini aktif enggak? Amat jelas sekali kelihatan orang sebagai anak Tuhan. Yang kuasa Roh Kudusnya itu bekerja. Dan anak Tuhan yang Roh Kudusnya itu tidak bekerja. Loh, kalau gitu enggak adil dong. Roh Kudusnya enggak kerja. Bukan karena itu. Karena kita tidak melibatkan dia di dalam segala persoalan hidup kita. Gak diajak omong-omong. Dibutuhkan satu relationship. Jumat Agung kemarin. Ya. Kita mengatakan, kita khotbahkan tentang satu restorasi. Di dalam Jumat Agung kemarin. Satu restorasi hubungan. Hubungan dengan siapa? Hubungan dengan Tuhan yang utama. Dan hubungan kita dengan sesama. Tetapi itu ada penghalangnya. Siapa penghalangnya? Si ego. Me, I, mine. Nah, itulah yang menjadi penghalang sehingga kita ini tidak bisa 100%. Kita tidak bisa merasakan. Makanya sampai orang mengatakan, orang lain kok ngalami ya? Aku kok gak berasa apa-apa. Pada waktu lawatan Roh Kudus datang. Aku kok gak tahu ya? Gimana ya seperti orang itu? Ayo, kalau ada orang-orang yang masih belum bisa merasakan itu, berarti itu ada benteng-benteng yang menutupi baik pikiran dan hatimu, terutama spiritmu. Rohmu. Roh kita. Bagaimana Bu Pendeta, roh kita itu bisa bersatu dengan roh Tuhan? Sangkal dirimu, pikul salib,
ikutlah aku. Sudah saya nyangkal, saya tidak mau marah. Sudah saya tidak mau berbuat dosa. Sudah saya tidak mau. Bukan itu. Artinya apa? Bacalah firman Tuhan. Perbaharuilah hubungan pribadimu dengan Tuhan. Apakah Yesus yang awal, yang pertama, dan Yesus yang terakhir? Artinya apa? Ada komunikasi. Komunikasi dengan Tuhan Yesus. Ngomong, dia hidup loh. Dia hidup. Ya, saya katakan gini sampai 1.000.000 kali. Tapi kalau Anda tidak, pendengar yang setia tidak mengalami, ya cuma, aku tidak tahu itu apa. Aku tidak tahu. Lah, makanya apa? Jangan sampai kita dibilang Kristen pelunga-pelungu. Yes? Ya, alami yang terkasih. Dia ada, dia hidup, rugi loh. Rugi sebagai anak Tuhan yang tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena perjumpaan dengan Tuhan itulah yang membuat hidup kita diubahkan, hidup kita berubah, dan orang lain bisa melihat. Makanya ada yang bilang, saya sudah puluhan tahun Bu Pendeta ikut Tuhan, tapi saya tidak merasakan apa-apa. Pertanyaannya, apakah kita sudah mencari kerajaan Allah terlebih dahulu? Seperti itu yang dikatakan. Ya, contoh, bukan saya mau mengecilkan. Kalau kita tidak bekerja, atau kita kehilangan pekerjaan, kita udah kalang kabut. Betul? Tanpa kita tidak pernah menyadari bahwa kita sudah meninggalkan Tuhan begitu lama. Ya, orang yang sudah umurnya di atas 80 tahun mengaku sebagai anak Tuhan yang aktif, tapi nggak tahu apa-apa. Why? Karena isinya daging tok. Spiritnya kosong. Oleh karena itu tahu Tuhan, tahu. Ngerti Tuhan, ngerti. Perjamuan, ikut. Tapi gak ada hubungan pribadi, kosong yang terkasih. Ini loh, rugi jadi anak Tuhan. Ya, rugi. Saya cuma mengingatkan dan mengencourage. Jangan sampai kita sudah pada puncak sesuatu yang terjadi, kita terlambat. 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Why? Karena 5 gadis yang bijaksana, dia memegang dan dia memelihara. Dia memiliki minyak. Dia membawa minyak yang terkasih. Minyak adalah lambang dari Roh Kudus. Pendengar yang setia, apakah minyakmu masih menyala? Ya, itu sebagai tanda tantangan. Kalau belum, hari ini adalah hari yang luar biasa. Kembalilah intim. Memiliki hubungan pribadi dengan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, saudara dan saya nggak bisa apa-apa. Tanpa Roh Kudus, kita kehilangan kasih karunia. Ada orang yang hidupnya pas-pasan yang terkasih. Tapi hatinya penuh damai, penuh sukacita. Itu adalah anugerah. Tetapi ada orang yang hidupnya itu bergelimangan. Limpah ruah rumahnya sampai lebih dari 10. Udah company-nya. Mempunyai banyak company. Tapi begitu miskin hatinya. Why? Karena tidak ada Roh Kudus. Roh Kudusnya tidak bekerja. Bukan nggak ada Roh Kudus. Roh Kudusnya tidak bekerja. Begitu takut kehilangan. Takut penny demi penny. Dolar demi dolar. Semua dihitung sedemikian rupa. Ya, jangan yang terkasih. Mari kita mau kembali apa yang Yesus ajarkan. Makanya dikatakan oleh Rasul Petrus, bertobatlah. Bertobat apa, pastor? Saya nggak pernah bunuh orang. Saya nggak maling. Saya nggak ngerampok. Bukan itu. Bertobatlah tuh hatimu, hatiku yang terkasih. Siapa yang berdiam di dalam tanah hatimu? Yesus? Ya, Tuhan atau hantu? Yesus atau dunia yang menguasai hidup kita? Pilihan ada di dalam tangan kita masing-masing yang terkasih. Saya ingatkan lagi, seperti Paskah tahun yang lalu. Saya masih ingat bagaimana
Tuhan Yesus katakan, semua yang ada padamu tuh milikku. Tubuhmu dari ujung rambut sampai telapak kaki itu punyaku, yang bukan punya dunia. Matamu tuh mataku, telingamu tuh telingaku, hatimu tuh hatiku, tanganmu tuh tanganku. Lah ini memang kita sudah dibeli, dibayar lunas oleh Tuhan. Amin. Jadi peliharalah tubuhmu, hati-hati nak. Iblis itu loh, jebakan di mana-mana. Upah dosa, maut. Ayo, kalau Paskah tahun ini Tuhan ingatkan, restorasi. Restorasi hidupmu. Jangan mau diikat oleh ketakutan, kekhawatiran, kebingungan, masa depan suram, masa depan gelap. Lah yang ngomong siapa? Ada enggak di Alkitab yang dibilang bahwa setiap kehidupan anak-anak Tuhan masa depannya gelap? Ada enggak? Kalau ada tolong kasih tahu. Di mana ayatnya? Tapi justru Yesus mengatakan, aku mengulurkan tanganku setiap hari. Lah kita nih mau datang kemana? Datang kepada Yesus, Yesus yang pertama dan Yesus yang terakhir, atau kita datang kemana-mana? Makanya jawaban doa tidak akan dapat terjadi. Artinya bukan Tuhan tidak mau jawab. Lama. Sampai kita tuh surrender. Sampai kita tiarap di bawah kaki Tuhan. Apa yang saudara dan saya andalkan sekarang? Saya mau tanya. Apa yang kita andalkan sehingga kita nggak butuh Yesus? Semua yang ada di dunia ini PALSU. Ya, ayo balik. Kejar, cari dulu kerajaan surga dengan segala kebenarannya. Maka jawaban-jawaban itu sudah tersedia. Ya, yang terkasih, sedemikian rupa itulah yang dikatakan oleh Rasul Petrus, bertobatlah. Change your heart. Berbaliklah dari gelap menghadap terang. Ya, kita tahu wanita Samaria. Bagaimana dengan wanita Samaria? Dia sampai gak berani ketemu orang. Ketemunya siang hari sama Yesus di sumur. Tapi Yesus tahu, langsung kena. Kamu bilang gak punya suami. Ya memang benar kamu gak punya suami. 5 pacarmu. Lah malah dibilang gitu. Dan sejak wanita Samaria ini bertemu dengan Yesus, hidupnya diubahkan total. Jemaat dan pendengar yang terkasih dimanapun Anda berada. Kalau engkau membutuhkan jawaban doa, koreksi diri. Apa yang kurang benar Tuhan? Apa yang belum benar Tuhan? Tunjukkan jalanmu. Yang nomor 1. Ya, carilah dahulu kerajaan surga. No matter what. Udah jangan mikiri kerjaan, jangan mikiri masa depan, jangan mikiri bisnis, jangan mikiri ini. No. Cari dulu kerajaan surga dengan segala kebenarannya. Otomatis semuanya ditambahkan. Itu udah kuncinya. Kita nggak perlu pergi ke psikiater. Kita nggak perlu pergi ke yang namanya apa ya? Banyak sekali sampai ditawarkan di mana-mana itu terapi. Ya, semuanya itu jawaban sudah ada di dalam Alkitab. Ya, yang terkasih, hari ini adalah hari yang luar biasa. Ya, peganglah, mintalah bahwa Roh Kudus itu adalah Roh penolongmu, Roh penghibur yang menghibur pada waktu saudara dan saya letih lesu dan berbeban berat. Ya, tidak ada yang lain. Ya, sedemikian rupa. Ayo kita baca Roma 8:11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Haleluya. Ya, yang terkasih, meteraikan ini ayat-ayat ini, apa yang saudara terima ya dan saudara baca saat ini, rekam dalam hatimu. Oh iya, berarti aku ini mesti berbalik jalan hidupku. Harus total berbalik. Sebelum yang lebih parah terjadi. Is enough. Capek yang terkasih. Jangan menang-menangan sama Tuhan.
Jangan pinter-pinteran sama Tuhan. Yesus itu lebih besar dari persoalan kita. Dia lebih besar dari segala sakit penyakit kita. Dia lebih besar dari mimpi-mimpi indahmu. Dia lebih besar dari kemenanganmu. Yang selama ini saudara sudah pernah menang duduk di mana? Atau kita adalah orang yang nomor 1 yang punya negara? Yesus masih lebih besar kedahsyatan kuasanya dari orang yang nomor 1. Berarti apa? Sia-sia kita takut, khawatir, cemas, bingung. Ketandapan gak karu-karuan. Panik. Bukan, kuncinya satu. Balik, tiarap di bawah kaki Tuhan. Ampuni aku Tuhan, ampuni aku. Aku gak mau lagi hidup sia-sia. Ya, gak peduli Anda sebagai happy papa, happy mama, happy grandpa, happy grandma. Masih ada harapan. Jangan mikir semua jalan tertutup. No, apalagi yang muda-muda. Benar-benar ada harapan bagi mereka yang bisa berbicara karena ngalami kalau Yesus itu hidup. Carilah kerajaan Allah terlebih dahulu. Dan di dalam Anda berjumpa dengan Yesus sendiri, hidup pasti diubah total. Nggak sama lagi seperti wanita Samaria itu. Nggak sama yang terkasih. Dan ini yang harus dicari. Nggak cukup kita Kristen 30 tahun. Nggak cukup kita Kristen 20 tahun. Nggak cukup kalau selamanya 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun, tapi kosong. Yang diikuti cara dunia. Ya masalah demi masalah terjadi. Ya, ayo yang terkasih. Jangan mau. Ya, karena kasih Bapa yang dia sudah korbankan dirinya mati di Kalvari untuk Anda dan saya. Kalau Anda mati sia-sia, for what? Buat apa Yesus mati? Kalau enggak untuk menebus saudara dan saya supaya Anda dan saya hidup baru di dalam Dia. Menjadi manusia yang baru. Lah kok manusianya yang lama terus yang digandoli? Ya. Kenikmatan dunia enggak mau yang terkasih. Hanya firman Tuhan. Karena Yesus adalah jalan kebenaran, ya, yang saudara sudah tahu. Hanya Dia yang benar. Keselamatan hanya Yesus yang mampu berikan. Ada sebuah cerita kisah nyata yang terkasih, yaitu ini berada di Siberia, Uni Soviet. Ya, pada waktu itu di sana ada 40 orang yang siap dihukum mati karena harus menyangkal Yesus. Dan itu adalah di satu tempat yang namanya Siberia, kalau Anda tahu atau sudah pernah dengar ceritanya. 40 orang ini tadi ditelanjangi yang terkasih, naik ke gunung pada waktu salju. Bayangkan, ya. Di dalam keadaan salju mereka kedinginan, hanya ditanya, sangkal untuk engkau tidak mengakui Tuhan Yesus. 40 orang ini tadi ditanya. Kalau engkau tidak mau menyangkal, giletin sudah di atas. Ya, artinya apa? Digantung. Yang tidak mau menyangkal, dia akan mati digantung. Ya, dibunuh dengan tiang gantungan, tiang giletin. Sedemikian rupa. Orang yang pertama ditanya, maukah engkau menyangkal Tuhan Yesusmu? Dia bilang, enggak. Oke, jalan, naik. Ya, itu orang pertama. Akhirnya dia mati, digantung. Yang 2, 3, 4, 5, semua ditanya, semua enggak mau. Tidak ada yang mau menyangkal Yesus. Tibalah sampai pada orang yang ke-39. Semuanya itu tidak ada satu yang mau menyangkal. Kemudian orang yang ke-39 ditanya, maukah engkau menyangkal Yesus? Lihat tuh temanmu 38 udah mati semuanya digantung. Ya, yang ke-39 juga bilang, enggak mau. Akhirnya dia juga mati digantung. Pada waktu yang nomor 39 tadi mati digantung, tiba-tiba satu tentara yang ada di situ berteriak. Dia katakan, stop! Stop, jangan lakukan. Berhenti, jangan lakukan. Tetapi kepala daripada tentara-tentara yang ada di situ marah
Dan tentara ini dipukulin, dipecutin sedemikian rupa. Sampai ditanya, reasonnya apa? Kenapa kamu kok bilang stop? Ya, apakah kamu juga berpihak pada mereka? Tapi ini sudah mati 39 orang ini. Jawab dari satu tentara itu. Dia katakan sambil menangis. Dia katakan, setiap kali aku melihat mereka itu mati digantung, saya melihat langit itu terbuka. Dan mahkota itu turun. Ada di atas kepala orang itu. Mahkota yang kedua, mahkota yang ketiga, sampai yang ke-39. Sekarang saya sadar. Sekarang saya mengerti, dia bilang. Bahwa Yesus itu hidup. Biarlah aku yang digantung, dia bilang. Biarlah aku yang digantung karena aku mau terima mahkota itu. Aku tidak mau masuk neraka. Aku mau hidup. Aku mau terima mahkota. Pendengar yang setia dan jemaat. Kalau Anda benar-benar tahu akan isi firman Tuhan itu ya dan amin. Barang siapa bertahan sampai pada akhir, dia akan menerima mahkota. Betul tak betul? Nah, sedemikian rupa untuk penyangkalan diri yang sedemikian yang terkasih. Ya, gak mau dia. Sekalipun udah ditelanjangi, dipecutin, dipukulin sampai hancur. Ya, dia tetap tidak. Nah, dengan mata kepala sendiri dia melihat bahwa Yesus hidup. Pertanyaan saya, belum ada yang mengalami sedemikian rupa. Ayo koreksi diri, jangan keraskan hatimu. Carilah Tuhan selagi dapat ditemui. Itu juga firman yang ngomong. Carilah dahulu kerajaan surga dengan segala kebenarannya. Carilah Tuhan selagi dapat ditemui, karena pada waktunya Anda gak bisa temui lagi. Apalagi kalau hati kita tuh sudah beku. Gak Tuhan-Tuhanan. Gak doa-doaan. Ya, Tuhan bilang up to you. Ya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Pilih yang mana? Sedemikian rupa tadi. Ya, kalau tadi tentara tadi itu bisa menjerit, bisa berseru, dan dia bisa melihat sendiri bagaimana mahkota itu turun dari langit dan ada di atas kepala itu. Peganglah akan firman Tuhan. Ya, yang sedemikian. Siapa yang bertahan itu di dalam Yakobus 1 ayat 12a. Ya, dikatakan, berbahagialah loh. Berbahagialah orang yang bertahan pada pencobaan. Sebab apabila dia tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Hati-hati yang terkasih. Kita semuanya ini diuji. Dulu gaji 1 jam $3 kita bisa terima. Ya, jauh-jauh kita datang ke sini. Terus naik gaji $10 kita bisa terima. Ya, terus ada lagi gaji naik 15, 20. Dan akhirnya dengar lagi ada gaji yang $150 per hour. Wah, tambah lagi semangat sedemikian rupa. Bukan itu yang saya mau katakan. Yang saya mau katakan itu, kalau Anda dan saya hidup dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menuntun jalan hidupmu. Ya, dan Anda diberi tawaran-tawaran oleh dunia ini. Ya. Kamu nggak usah kerja susah payah. Aku kasih $500 per hour. Tawaran yang menggiurkan, tawaran yang manis. Sedemikian rupa. Tapi ujungnya kemana? Kita nggak tahu. Jangan terjebak yang terkasih. Selagi ada waktu. Yehezkiel 3, 16-21. Kalau engkau tahu akan sesamamu, akan saudaramu, di dalam perjalanan hidupnya, kakinya melenceng jatuh ke dalam dosa, kita yang tahu harus ingatkan. Kalau kita tidak ingatkan, baca lagi. Segala dosa orang itu akan jatuh kepada kita. Saya nggak mau. Makanya firman Tuhan saya ngomong, biar dimarahi orang, biar dibenci orang, is okay. Ya,
Kalau yang diingatkan itu malah bilang, oh itu dibuat-buat sendiri sama pastor, tanggung jawabmu yang ngomong. Ya, karena mata Tuhan lihat kok. Kalau orang nggak disuruh, ya nggak ngomong yang terkasih. Ya, sekali lagi saya ulangi Yakobus 1 ayat 12a. Ya, berbahagialah orang yang bertahan. Berarti apa artinya yang bertahan? Berarti bertahan untuk tidak jatuh dalam dosa. Bertahan untuk tidak jatuh dalam pencobaan. Bertahan untuk tidak jatuh di dalam bujukan iblis. Ya. Sebab apabila dia tahan uji. Nah, berarti kita ini mesti kuat yang terkasih. Kuat. Kita nggak kuat kalau nggak ada Roh Kudus. Bener loh. Kita nggak kuat kalau kita nggak ada saudara seiman, saling gandengan, saling ngerangkul. Ya. Dikatakan apa? Tahan uji. Saudara dan saya itu ada di tengah-tengah serigala. Oleh karena itu berhati-hatilah apa yang saudara mau cari. Kebanyakan orang itu mau mencari sesuatu yang nikmat, sesuatu yang manis, sesuatu yang glamor, sesuatu yang wah. Gaji $20 gak ada artinya. Pendeta gak mau saya mau yang 2.000. Cari dulu kata Tuhan, masa aku gak bisa kasih kamu? Bisa. Tapi kamu tahan uji enggak? Apakah kamu selalu jatuh dalam pencobaan enggak? Kalau orang disuruh jalan cepet, enggak bisa. Mau disuruh lari gimana? Jadi demikian juga dengan roh Anda dan saya. Kalau roh kita itu masih baby, ya kita harus perkuat roh kita. Jadi roh kita itu menjadi roh yang kuat, yang dewasa. Sehingga otomatis berkat Tuhan itu dicurahkan. Tuhan bukan penghalang berkat loh. Tuhan tidak pernah menghalangi berkat yang terkasih. Ya, mari. Dan kunci dari semuanya itu adalah jadikan Yesus yang pertama dan yang terakhir. Di dalam hari-harimu dan di dalam perjalanan hidupmu. Kalau engkau bisa memiliki satu hubungan pribadi yang sedemikian, Roh Kudus pasti akan turun. Haleluya. Hari ini kita sudah belajar ya bagaimana Anda menjadikan Yesus yang pertama dan yang terakhir. Pertanyaannya, apakah kita sudah menempatkan Yesus itu sebagai yang pertama dan yang terakhir? Yang kedua, apakah kita komitmen untuk selalu memprioritaskan hubungan kita dengan Yesus Kristus setiap hari? Ya, jadi saya berharap benar-benar di dalam kebangkitan Yesus saat ini ada satu pembaharuan yang baru di dalam hidup setiap kita. Dan sebagai ayat emas, ayo kita baca. Mazmur 84 ayat 5 sampai 7. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengajarkan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Amin. Camkanlah hal ini yang terkasih. Ya, ini adalah syarat apapun yang dikatakan oleh firman Tuhan. Berbahagialah manusia yang apa? Kekuatannya di dalam engkau. Engkau itu siapa? Tuhan. Jadi kekuatan saudara dan saya itu kalau kita di luar Tuhan udahlah. Gak bisa apa-apa. Kan dibilang, di luar aku engkau tidak mampu berbuat apa-apa. Udah dibilang gitu. Jadi libatkan Tuhan senantiasa. Ya. Dan dikatakan lagi. Ya. Yang berhasrat mengadakan ziarah. Ya. Sedemikian dikatakan di sini. Apabila melintasi lembah Baka. Saudara tahu apa yang dibilang lembah Baka? Yaitu lembah-lembah air mata. Lembah-lembah penderitaan. Ya, tetapi Tuhan mampu membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada musim menyelubunginya dengan apa? Berkat. Sekali lagi, Anda bisa menerima hal ini kalau Yesus kita jadikan yang pertama dan yang terakhir di dalam hidup kita. Ada amin? Haleluya. Mari yang terkasih. Hari ini adalah hari yang luar biasa, ya. Milikilah satu kerinduan bahwa saudara dan saya
memiliki segala-galanya apabila Yesus yang awal dan yang akhir dalam hidup kita. Bersama-sama dengan kami yang ada di sini, mari kita memuji karya terbesar. Imani lagu ini yang terkasih. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di tiada pernah berubah kasih-Ku. Amin, amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan karya terbesar, haleluya. Karya terbesar, amin, dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Amin. Yesus, haleluya. Engkau ku kagumi. Haleluya. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Bapa dalam surga. Karya terbesar yang Engkau sudah berikan di dalam setiap kehidupan umat-Mu. Karena pengorbanan-Mu yang sudah selamatkan kami. Oleh karena itu Bapa, jangan izinkan kami jauh daripada-Mu. Biarlah melalui kebangkitan-Mu ini, membuka mata hati dan kepikiran kami, bahwa hidup kami bukan berakhir di dalam dunia ini. Karena Engkau sudah menyediakan tempat yang indah di surga ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Rebut umat-Mu Tuhan, agar kami kembali di dalam pelukan-Mu, mengutamakan Engkau di atas segala perkara, dan melakukan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih untuk panggilan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau ingatkan bahwa biarlah kami selalu mengutamakan Engkau Bapa. Yang utama, yang pertama, dan yang terakhir di dalam hidup kami, hanya Engkau yang bertata di dalam kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hamba berdoa bagi para pendengar dan jemaat yang terkasih Tuhan. Apapun pergumulan hidup mereka, yang letih lesu dan yang berbeban berat, bahkan apapun Tuhan, kesehatan yang terganggu, keuangan finansial yang Tuhan, demikian mengalami kesulitan, juga di dalam hubungan relationship di tengah keluarga, orang tua dengan anak, dan demikian juga sebaliknya. Bapa, Engkaulah jawaban.
Engkau jawaban bagi setiap umat-Mu. Oleh karena itu sekali lagi ampuni salah dosa kami. Kami mau mengutamakan Engkau sebagai yang awal dan yang akhir dalam hidup kami. Apabila Engkau ada di dalam setiap kehidupan umat-Mu, Tuhan, kami percaya bahwa jawaban-jawaban doa akan terjadi, pemulihan terjadi, kekuatan yang baru terjadi, semangat hidup yang baru terjadi, bahkan semuanya dipulihkan, baik kesehatan, ekonomi, apapun Tuhan, semuanya terjadi dengan kebangkitan-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami sudah mengalami satu pembaharuan bersama dengan Engkau. Kunci dari segala-galanya bahwa Yesuslah pribadi yang pertama dan utama dan yang terakhir di dalam hidup setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan sudah mengalami pemulihan daripada Tuhan mengatakan amin, amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dengan kebangkitan Kristus kita memiliki semangat hidup yang baru. Amin. Karena apapun firman-Nya mengatakan bulu yang terkulai tidak dipatahkan, sumbu yang pudar tidak dipadamkan. Ayo tetap semangat berapi-api dan kita akan melihat kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan umat-Nya semuanya. Ada amin? Haleluya.